Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fiddin wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawaynah wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama ila amilin wal musannifin wa a'immatil mujtahidin wal qurra wal mufassirin wa ila silsilatil masyayikhina fi hadhihi al-mu'assasah wa syahrin yashi asy'ari wa kima wa jami'i asatidina fi hadhihi al-mu'assasah wa khususan fi sanillah wa al-istiqamah wa fi halatil Qur'an al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fi al Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang mau diambil dah? Iya, mau. Gak apa-apa, diambil aja. Ini banyak. Sudah. Cuma satu dah. Itu yang lain bukan aku dia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kemarin sampai apa, Rek? Faslun. Sudah faslun as-sunnatu an. Hah? Di salat subuh itu. Oh, paragraf kedua berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sekarang kita membahas tentang lanjutannya ayat apa, surat apa yang disunnahkan dibaca ketika sholat tertentu. Wa sunnatu tawi sunnah iku an yaqra ayan toh moco sapa seseorang. Jadi hukumnya sunnah seseorang untuk membaca fi sholatil jumu'ati yang dalam sholat Jumat fi raqatil ula pada rakaat pertama, fi raqatil ula yang dalam rakaat pertama suratal jumu'ati ing surah al-jumu'ah. Jadi disunahkan membaca rakaat pertama itu surat Jum'ah. Bikamaliha kelawan sempurnane surat Jum'ah secara sempurna, mulai dari awal sampai akhir. Wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kedua. Wa fi tsaniyati lan ing dalem rakaat kedua surat al-munafiqin ing surat al-munafiqun, surat al-munafiqin ing surat munafiqin, surat munafikun itu. Setelah surat Jumat itu kan urutannya surah al-munafiqun. Bikamaliha kelawan sempurnani al-munafiqin, surah al-munafiqin. Jadi dibaca sampai selesai. Ini yang dianjurkan. Cuman ini kembali lagi ke
kebiasaan atau tradisi di masyarakat tertentu di Indonesia ini kalau dipraktekkan ini walaupun sudah dibaca agak cepat itu tetap lama. Apalagi kalau kondisinya umpama imami sholat Jumat di kalangan masjid yang di situ banyak para pekerja. Ada yang kerja di pabrik, kerja di mana. Itu kalau dibacakan ini ya kelamaan. Kasihan nanti karena mereka ini waktu istirahatnya terbatas. Sehingga kita harus tahu konteksnya. Ya memang sunnah. Sehingga ada ulama yang membolehkan surat Jumat dibagi 2. Rakaat pertama kan akhirnya sempurna, tapi Al-Munafiqunnya enggak kebaca. Ya karena lumayan gitu. Berapa halaman itu? Kalau surat Jumat dan Al-Munafiqun itu gabung berapa halaman? 28 sudah hafal semua kan? Hah? 28 itu ada 3 halaman. 3 halaman kan lumayan banyak kalau untuk salat Jumat. Wa insya'a, atau ada pilihan lain, ada opsi. Wa insya'a, dan jika tidak berkenan sholat surat Jumat dan surah Al-Munafiqun, maka wa insya'a jika berkehendak atau boleh milih surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat pertama baca surah Al-A'la. Ini yang banyak terjadi di masjid-masjid di Indonesia. Makanya kalau anak laki-laki itu walaupun tidak menghafal surah Al-A'la sama Al-Ghasyiyah, itu insya Allah banyak yang hafal Al-A'la dan Al-Ghasyiyah karena sering dipakai imami oleh imam sholat Jumat. Wa fi tsaniyati, lan pada rakaat kedua, lan ing dalem rakaat yang kedua, membaca apa rakaat kedua? Hal ataka hadithul ghasyiyah, membaca surah Al-Ghasyiyah. Fakilahuma, maka keduanya, artinya kedua itu yang baca surat tadi itu sahihun. Baik yang membaca surat Jumat dan Al-Munafiqun dan baik yang membaca surah Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, maka semuanya itu sahih. Itu ada dalilnya, ada riwayat sahihah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Imam Nawawi pesannya begini, wal yajtanib, hendaklah menghindari sopo seseorang. Wal yajtanib, hendaklah menghindari sopo seseorang al-iktisara ing meringkas. Al-iktisara ing meringkas al-ba'di ing atasi sebagian. Umpama tidak dibaca sempurna tapi hanya dibaca separuh. Tapi tetap ya, ini memang aturan aslinya ini, tapi tetap harus lihat konteksnya. Jangan dipaksakan dipanjangkan. Nanti lihat makmumnya. Saya tuh masih ingat betul dulu ketika saya lupa pas umroh apa pas haji ya. Sholat Jumat di sana. Saya waktu itu kan memang ikonnya, ya sampai sekarang mungkin ya, ikonnya Imam Masjidil Haram itu kan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Sebenarnya imamnya kan banyak di sana. Cuma yang kita tunggu-tunggu itu Syekh Sudais. Sholat Jumat, kapan imami Jumatan beliau? Muncul. Akhirnya muncul sholat Jumat, beliau khutbah imami sholat Jumat. Imami sholat Jumat itu saya masih ingat, beliau membaca surah Al-Balad, tapi tidak utuh. Rakaat pertama itu cuma separuh, rakaat kedua separuhnya. Kenapa kok tujuannya begitu? Karena memang ada landasan, ada dasar dari Rasulullah yang mengatakan kalau sholat lalu ngimami di tempat umum, di masjid yang jamaahnya umum, ini diperintahkan untuk tidak terlalu panjang karena kebutuhannya orang-orang itu kan macam-macam. Saya waktu itu mikirnya begini, loh kan padahal yang kesini ini orang dari seluruh dunia. Itu kan kalau sudah berangkat ke sana kan niatnya ibadah.
Kan orang kalau umroh sama haji itu kan semua tugas-tugasnya di rumahnya itu kan ditinggal semua karena niatnya ibadah. Lalu akhirnya saya begini, oh iya ya, kan tidak semuanya datang dari penjuru dunia yang niat umroh haji. Ada juga penduduk situ yang memang selak punya kebutuhan apa dan seterusnya. Jadi Islam tuh begitu. Makanya dulu Mu'adz bin Jabal itu kan pernah dilaporkan oleh jamaah di kampungnya gara-gara malam itu setelah bertemu Rasulullah pulang ke kampungnya, Isya itu masih ngimami lagi di kampungnya, ngimami suratnya panjang. Akhirnya ada salah seorang yang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sahabat Mu'adz bin Jabal ini kalau ngimami kok panjang sekali sholat Isya ini. Padahal saya tuh di rumah punya anak kecil, padahal saya itu sholat kebutuhan ini. Apa kata Rasulullah? Afattanun anta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, apakah engkau ini akan membuat fitnah? Loh, padahal sholat loh ya. Tapi Rasulullah bahasanya afattan, apakah engkau ini tukang pembuat akan menjadi tukang pembuat fitnah? Kenapa? Ya karena tadi itu ngimaminya kalau di masyarakat jangan panjang-panjang, kecuali kalau di musola sini panjang nggak apa-apa, karena sampean kan sudah tahu kegiatannya. Umpama kegiatan jam sekian sampai sekian, rutinan. Kalau ngimami subuh atau ngimami maghrib itu pakai khataman satu halaman satu rakaat, itu tidak apa-apa karena sudah diketahui. Atau kalau di masjid-masjid di kampung-kampung yang sudah diketahui oleh para jamaah di situ, umpama tarawihnya pakai khataman sehingga satu rakaat itu satu halaman, ya kan? Itu boleh. Karena orang nanti akan milih, kalau mau sholatnya tenang, panjang, bisa menyimak bacaan Al-Quran, saya milih di masjid ini. Kalau yang milihnya minimalis, cari musola yang Qul huwaile iran, rakaat keduanya Al-Ikhlas, cepet. Apalagi rakaat pertamanya Yasin, tambah cepet. Yasin, Allahu Akbar. Ada loh gitu di musola-musola ya. Pernah tahu kan? Rakaat kedua apa namanya? Qaf wal Qur'anil Majid, Allahu Akbar. Lek qaf tok gak oleh, karena kalau dalam riwayat kita qaf itu belum satu ayat utuh. Lalu ada mengatakan, loh minimal membaca surat itu kan harus minimal 3 ayat. Kenapa? Karena surat paling pendek itu 3 ayat, itu dengan tidak menyertakan bismillah. Kalau bismillahnya dimasukkan berarti surat terpendek itu 4 ayat. Inna a'tainakal kautsar, dimulai dari bismillah. Seperti pendapat Imam Syafi'i, bismillah itu dihitung ayat dari setiap surat kecuali surat At-Taubah. Tapi yang umum bismillah nggak masuk rakaat ayat pertama ya masuk ke suratnya itu, berarti 3 ayat. Gimana kalau ada yang baca 1 ayat tapi ukuran hurufnya lebih panjang dari 3 ayat? Nggak apa-apa, itu juga sudah masuk kesunahan. Karena Quran itu boleh jadi hitungannya sesuai sabda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatu wal hasanatu bi asyri amsalihha. Mana contohnya? Juz 3 itu. Ya ayyuhalladzina amanu apa? Idza tadayantum bidainin ila ajalim musammam faktubu. Itu kan esa ayat itu. Jadi kalau ada yang tanya, Ustaz boleh nggak nambah hafalannya untuk seorang per hari 1 ayat? Saya termasuk orang yang berpendapat boleh, tapi syaratnya cari yang ayatnya. Syaratnya ayatnya itu hurufnya seukuran dengan idza tadayantum. Berarti 1 halaman. Nah kalau sampean maunya saya nambahnya 1 ayat aja. Ayat yang mana? Ayat dalam surah Al-Muddathir. Tsumma nazar. Ya oh pernah nambah sedina tsumma nazar kapan khatamnya gitu. Kan itu ayat paling pendek itu. Kalian lihat itu tsumma nazar. Masih itu ayat, 1 ayat itu. Tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar. Ayat pendek itu. Monggo nambah 1 ayat, tapi milihlah masuknya 1 ayat itu yang jumlah hurufnya setara dengan 1 ayat
Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Berarti nambahnya minimal ya 1 halaman. Lanjut. Wal yajtanib hendaklah menghindari sapa seseorang al-iktisara ing meringkas alal ba'dhi ing atase sebagian. Jadi kalau Imam Nawawi menganjurkan untuk tidak dipotong tapi utuh. Wal yaf'al dan hendaklah melakukan sapa seseorang ma ing perbuatan ing sesuatu qaddamna yang telah kami kemukakan, yang telah kami paparkan, yang telah kami terangkan hu ing ma. Apa itu? Ya tadi itu sunnah membaca ketika sholat Jumat rakaat pertama surah Jumu'ah atau surah Al-Munafiqun. Atau pilihannya rakaat pertama Sabbihis marabbikal a'la, rakaat keduanya apa? Al-Ghasyiyah. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Wasunnatu fi sholatil Id. Nah, ini sholat Id. Kalau sholat Jumat mungkin kalian ada banyak yang belum berpengalaman. Karena bagi perempuan sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i tidak dihukumi wajib. Sehingga gak Jumatan. Tapi lihat sholat Id, ada yang belum pernah sholat Id? Karena setahun berapa kali sholat Id? 2. Syaratnya 1. Tidak pas harinya uzur. Kalau pas harinya uzur dia tidak ikut sholat Id. Hanya pagi-pagi sudah mandi lalu ganti pakai baju baru siap-siap menyambut kedatangan orang yang setelah sholat Id. Lalu bersalam-salaman kan begitu. Ya, memang perempuan kan ada siklusnya itu. Jadi ada masa-masa tidak ikut sholat Id. Ada yang tidak ikut sholat Id tapi ikut berangkat ke lapangan, ikut berangkat ke, kan kadang masjid itu kan tidak muat. Ada yang sholatnya di luar masjid. Ya berangkat melunggu tok. Gak melo sholat karena sholat tak boleh. Wasunnatu fi sholatil Id dan sun utawi sunnah fi sholatil Id. Artinya di sini ada yang dibuang. Apa an yaqra'a fi sholatil Id, yaitu membaca ketika sholat Id fi raqatil ula. Pada rakaat yang pertama, baca surat apa? Setelah surah Al-Fatihah, baca surat Qaf, surah Qaf. Ada yang pernah sholat Id lalu mendengar bacaan imamnya baca surat Qaf? Panjang itu, hampir 3 halaman. 3 halaman kurang pirang baris. Panjang. Wa fi tsaniyati dan pada rakaat yang kedua, wa fi tsaniyati lan ing dalam rakaat yang kedua surata iqtarabatis saati, baca surah Al-Qamar. Iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar. Wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Bikamaliha, kelawan sempurnanya surah Al-Qamar. Surat Qaf juga iya. Saya biasanya menggunakan, kalau saya yang imami Id, kalau Idul Fitri, saya biasanya surat Qaf, tapi itu pun tidak habis. Jadi rakaat pertama 1 halaman, rakaat kedua 1 halaman. Itu tidak selesai. Tapi daripada tidak pernah kembali ke Sabbihis balik-balik ayo sering kerungu kan. Jadi baca surat Qaf tidak apa-apa. Walaupun tidak utuh. Itu kalau yang saya lakukan. Ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak bisa dicapai semuanya maka tidak ditinggal semuanya. Maka saya baca separuh. Walaupun kalau menurut kitab ini yang bagus ya dibaca semua. Ya. Sholat itu kan ibu-ibu itu biasanya kan ibu-ibu bapak-bapak ya. Yang biasanya kalau sholat itu kan sholatnya dulu baru khutbahnya. Kalau sholat Jumat khutbahnya dulu baru sholatnya. Sehingga kalau sholat Jumat itu tertinggal tidak ikut khutbah, itu tetap ikut sholatnya. Sholat Jumat itu bagi laki-laki harus ikut
rokaatnya imam minimal mengulangi 1. Jadi kalau imam sudah rukuk rokaat kedua, masih rukuk, datang sholat masih bisa masbuk. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah, kok kayak teko masbuk, maka dia harus nambahi sholat duhur. Karena tidak boleh ikut tahiyat akhirnya tok. Ya kalau sholat biasa duhur, sama masbuk ya datang, lalu kemudian wis tahiyat akhir kita langsung Allahu Akbar, langsung duduk kan, baru nanti sholat lagi 4. Tapi sudah kena jamaah sebagai makmum berarti kan lumayan kan ikut imam tadi. Kalau Jumatan nggak bisa. Kalau sholat id itu kan khutbahnya dulu, sholatnya dulu, mari sholat khutbah. Biasanya ini bapak-bapak ini, kalau sudah selesai sholat, pas imamnya khutbah, itu sudah banyak yang gupuh melipat sajadah, gupuh melipat mukena. Bukannya bapak-bapak ini. Yang punya mukena bapak-bapak atau ibu-ibu? Kadang tuh ada yang ruame sudah jebras-jebras. Kemarin langsung imamnya pas khutbah, ono anaknya nangis barang. Jadi ada yang sudah gupuh, bahkan ada yang khutbahnya belum selesai sudah pulang duluan. Soalnya nak nyiapno makanan siapnya. Padahal yang baik gimana? Seharusnya ya tetap harus sampai selesai, ditunggu sampai khutbah kedua selesai. Kan khutbahnya ada 2. Khutbah kedua biasanya lebih ringkas, lebih singkat. Yang penting rukunnya sudah masuk dalam khutbahnya. Jangan termasuk orang yang gupuh. Kan kalau sholat id itu, saya tidak tahu kalau kalian ya. Ini hasil pengamatan saya, mudah-mudahan pengamatan saya itu salah. Para perempuan-perempuan yang muda-muda itu lebih banyak seneng itu kalau pakai mukena itu yang potongan, bukan yang terusan. Pertama alasannya, kalau yang potongan itu paling kalau keinjek itu hanya ketarik sedikit, tapi tidak sampai ketekek. Tahu ketekek ya? Tapi kalau yang terusan itu kalau habis sujud lalu berdiri kok keinjek, itu kadang ketarik, tidak nyaman. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau pakai terusan, itu kalau kayak berangkat sholat id, itu dianggap lebih ribet. Apalagi bajunya baru. Ini kalau pakai terusan sejak berangkat, dicincing-cincing kan angin. Kalau pakai potongan kan hanya pakai atasnya, berangkat nanti di masjid atau di tempat sholat tinggal pakai bawahannya, mukena itu loh. Lebih praktis. Kan begitu. Dan yang ketiga, dengan adanya mukena potongan sehingga kita kadang ada motif, kadang loh ya, tidak semuanya loh, itu bisa menunjukkan bahwa iki loh kelambiku api kan, nanti gawe kan ketok. Kalau pakai terusan kan gak ketok, apalagi terusannya dipakai sejak dari rumah. Ya walaupun tidak semuanya, cuman kalau pakai mukena yang 2 potong itu hati-hati. Ketika sampai takbiratul ihram, coba banter, ini nanti akan terbuka nanti aurat. Makanya perempuannya cukup kan gini aja, kau usah sampai ekstrim gitu, nggak usah. Itu kalau pakai yang potong. Nah ini kadang-kadang kalau belum selesai khutbahnya sudah sholat, gupuh melepas mukenanya, sudah pakai jilbab, dilopos, dikebus-kebus dilipat. Nah itu kan mengganggu jamaah yang lain yang khusyuk. Emang berarti kan kita jadi mengganggu orang lain. Itu seringkali terjadi. Tapi saya lihat yang melakukan itu bukan santri sini. Kalau santri sini, alhamdulillah, mendengarkan khutbah itu khusyuk, sampai semuanya sudah pulang dia masih ini khusyuk. Ke bawah waktu di pondok baca waqiah itu. Kan baca waqiah pagi itu ada yang khusyuk kan. Sholat kadang ada yang merem barang. Ayo ngaku. Ini pengalaman saya. Dulu waktu di pondok. Ya karena anak pondok itu kalau serius, itu waktu itu kan sangat tertata sekali dan jam sekian. Saya kan tidurnya paling pagi, paling cepat kan jam 11 kan. Karena kan kalau harus persiapan buat ziyadah, buat murojaah. Saya tahu ada yang tidurnya jam 12. Kenapa? Karena habis ngaji jam 10 sudah ngantuk, pergi ke kamar ngobrol sama temannya. Akhirnya jam 12 baru tidur. Menunggu yono. Nggak tahu di sini ada apa enggak? Enggak ya.
Hanya lagi ngaji sering ngantuk, kayak omong-omongan ngantuk hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa insya'a, dan dia jika berkehendak sopo seseorang, artinya kalau tidak mau surat Qaf sama Al-Qamar karena pilihannya karena kepanjangan, atau pilihannya yang kedua karena tidak hafal, karena Qaf sama Al-Qamar kan lebih panjang, atau karena takut bulat tidak ada yang nyimak, nanti kalau ada yang salah tidak ada yang ingatkan, karena kalau surat Al-A'la kan banyak makmum yang hafal, sehingga kalau keliru banyak yang mengingatkan. Umpama baca Sabihis Marobikal A'la keliru, apa? Qad aflaha man, mestinya apa kalau Sabihis? Tazakka. Moro keliru nyasar. Qad aflaha man zakkaha. Kan makmumnya protes. Tazakka. Tapi hati-hati kalau mengingatkan. Kalau tidak pas, ini bisa membatalkan sholatnya makmum. Karena ada dalam surah Al-A'la kan qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Terus insyaallah sudah hafal semua ini para hafidh. Luar biasa. Al-Ghasyiyah juga begitu. Sehingga kalau keliru ada yang ingat, karena banyak yang hafal. Fakilahuma sahihun. Nah ini, maka kedua hal tersebut adalah sahih, riwayatnya sahih. Baik yang baca Qaf dengan Al-Qamar atau yang membaca Al-A'la dengan Al-Ghasyiyah. Sahihun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayatnya sahih dari Rasulullah. Lanjutannya sama kayak tadi, Imam Nawawi mengatakan wal yajtani bil iqtisar. Wal yajtani, hendaklah menghindari, menjauhi sopoman sopo seseorang al iqtisar yang meringkas. Jadi disuruh baca utuh. Al iqtisar alal ba'di, ing atasi sebagian. Jadi hanya meringkas dibaca sebagian, tidak semuanya. Ada pertanyaan sampai sini? Monggo kalau ada mau nanya. Mboten. Ada yang ketinggalan? Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u dan ini wa yaqra'u, artinya wa yaqra'u itu disunnahkan membaca sapa seseorang. Wasunnatu an yaqra'a ay wa yuqra'u fi raq'atai sunnatis subhi, dalam 2 rakaat salat sunnah qabliyah subuh. Jadi salat sunnah qabliyah subuh itu yang disunnahkan itu membaca apa? Ba'dal Fatihati, setelah surah Al-Fatihah. Fil ula, ing dalam rakaat pertama. Jadi kalau sampean bangun lalu sholat tahajud, lalu masuk azan, setelah azan subuh ada qabliyah subuh sebelum melaksanakan sholat subuh. Itu disunnahkan pada rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Pada rakaat kedua membaca Al-Ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad. Atau wa insya'a, kalau mau boleh juga membaca qara'a fil ula, boleh membaca pada rakaat yang pertama ayat Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim, al-ayat dan seterusnya, sampai pada la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Rakaat kedua boleh membaca ayat Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna
Muslimun, surah Ali Imran ayat 64. Juz 3. Qul ya ahlal kitab ta'ala. Ini boleh. Wa yuqra'u wa yaqra'u dan membaca sapa man, artinya disunnahkan untuk membaca fi sunnatil maghribi ing dalam salat sunnah ba'diyatal maghrib. Salat sunnah, jadi setelah salat maghrib, setelah wiridan, lalu kemudian salat sunnah ba'diyah. Saya dulu itu bertanya-tanya ketika saya mondok dulu, guru saya lalu diikuti beberapa santri-santri. Itu kalau habis sholat maktubah, mau sholat sunnah, itu berpindah tempat. Nah, apa sih kok pindah barang? Ternyata saya baru tahu jawabannya itu kemudian saya tanya-tanya, kenapa kok pindah? Salah satunya adalah untuk memperbanyak tempat bumi ini yang kita jadikan, yang pernah kita jadikan tempat sujud kita. Kan seorang hamba itu yang paling dekat dengan Tuhannya itu ketika dalam posisi sujud. Ini kalau kita pahami secara literal. Jadi ketika sujud itu betul-betul apa istilahnya? Bisa betul-betul apa? Di situ dikabulkannya doa. Karena sedekat-dekatnya hamba itu ketika sedang sujud. Nah, manusia itu kesempatan paling indah ketika hidup di dunia adalah ketika bersujud kepada Allah di muka bumi ini. Maka sebenarnya kalau habis ngimami, lalu sholat sunnah, itu kan sudah pindah tempat sujud. Maka itu termasuk memperbanyak nanti ketika saksi di akhirat. Bumi akan bersaksi, ya Allah, di tempat saya dulu lurusnya di sini, itu anak ini dulu sujud. Kalau qiyamul lail dia sebelah sini. Nanti yang sholat sunnah bilang, oh pernah sholat sunnah di sebelah sini. Nah, itu akan menjadi saksi yang menguatkan kebaikan-kebaikan kita di akhirat, sehingga timbangan kebaikan itu akan menjadi berat. Fa'amma man faqulat mawazin fahuwa fi isyatir radiyah. Masya Allah, enak ya kalau ngaji di sini tuh. Dikutipkan ayatnya langsung bisa melanjutkan. Karena ngaji dengan para hamalatil Quran. Tidak apa-apa kan dimulai dari surat pendek dulu. Nanti surat panjang-panjang kan lama-lama kan kena. Kan nggak langsung panjang. Nah, kalau ngaji di tempat lain, kadang surat pendeknya nggak nyaut Tanya, tabbat yada abi lahabi wa apa lanjutannya? Baca, tabbat yada abi lahabi wa tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Kamari-mari. Ngono kok ono. Ini bukan di sini, kalau di sini aman. Ya. Wa yaqra'u fi sunnatil maghrib, salat sunnah ba'diyatal maghrib. Baca apa rakaat pertama? Oh sama kayak qobliyah subuh. Fil ula ing dalam rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun ing qul ya ayyuhal kafirun surah al-kafirun. Wa fi tsaniyati dan pada rakaat kedua ing dalam rakaat kedua qul huwallahu ahad. Lanjutannya apa? Allahus samad. Masya Allah. Luar biasa. Wa yaqra'u bihima ayyudan. Dan juga membaca dengan dua surat ini, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kapan? Fi raq'atayit tawafi ing dalam dua rakaat salat sunnah tawaf. Jadi setelah kita ini tawaf, kan masuk Masjidil Haram itu tidak ada sholat tahiyatul masjid. Jadi langsung tawaf, karena tawaf itu sebagai bentuk penghormatan terhadap Ka'bah. Paham? Mari tawaf disunahkan sholat. Yang sunnah sholatnya nyari yang dekat atau lurusnya dengan maqam Ibrahim. Dalilnya mana? Juz 1, kalian sudah hafal. Apa? Wattakhidu mim. Lo kan sudah mulai ayat yang panjang kan? Wattakhidu min maqam Ibrahim musalla. Jadikanlah sebagian dari maqam Ibrahim tempat itu sebagai tempat sholat. Dulu itu ada orang salah paham. Kalau di Indonesia itu kan makom itu kan sering disebut makom itu
makbaroh, kuburan. Cuman kalau kuburan itu untuk orang-orang yang mulia itu biasanya disebut dengan makom. Kenapa? Makom itu maknanya kan satu tempat yang dimakna kedudukan. Contoh, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang bertakwa, orang-orang muttaqin itu nanti di surga berada di makom, sebuah tempat yang penuh kemuliaan yang amin. Yang amin itu di situ ada rasa aman, rasa tentram, tidak ada permusuhan, jadi tenang. Fi maqamin amin. Itu makom. Sehingga untuk menghormati beliau-beliau, kita tidak mengatakan kuburan. Kalau orang Jawa bilang sarean. Sarean itu kenapa? Karena beliau itu sumari disareakan di situ jasadnya. Walaupun sesungguhnya beliau ini tidak sare, karena bal ahya'un inda rabbihim apa? Yurzaqun. Terus 4. Ya kan? Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Nah, disebut makom karena beliau punya kedudukan yang spesial di sisi Allah. Maka makom digunakan dalam kebiasaan kita itu tempat, ya di situ, orangnya di situ, ini sebuah tempat. Secara bahasa, makom itu bisa punya arti makna tempat berdiri. Qoma yaqumu itu kan berdiri. Makom itu tempat berdiri. Makom Ibrahim itu jangan difahami kuburannya Nabi Ibrahim, bukan. Tapi makom Ibrahim di situ itu tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di mana? Di atas sebuah batu, yang batu itu diinjak oleh Ibrahim ketika Nabi Ibrahim mengajak putranya yang bernama Ismail meninggikan bangunan Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Lu apa li? Ayo, sampean kan biasanya mewakafkan. Kalau diwakafkan kan sukun. Aslinya harokannya apa? Wa Isma. Oh, menteni. Ditakoki ngentakoki. Apa ayo? Wa Isma. Lu apa lah? Lu. Lah. Itu Ismail, jangan ada menjawab wa Ishak. Nah, ini yarfa Ibrahimul baita Ismail ini bersama Ismail, bukan bersama Ishak. Karena Ishak nanti jatahnya Baitul Maqdis. Beda lagi nanti. Coba lihat maknanya. Wa idh yarfa, ingatlah ketika meninggikan. Ya. Wa idh yarfa sapa Ibrahimu. Ya. Wa idh yarfa'u Ibrahim, meninggikan apa? Al-qawaida, pondasinya Ka'bah. Jadi pondasinya sudah ada, lalu tinggal. Minal bait, pondasi dari Baitullah. Wa Ismail, kalau dibaca wa Ismaila, maknanya berubah. Jadi begini, ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah dan Ismail. Berarti pondasinya Ismail. Tapi kalau dibaca wa Ismailu, maksudnya wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu, ya kan? Wa idh yarfa'u Ibrahimu wa Ismailu al-qawaida minal bait. Itu Ismailu. Kenapa? Ingatlah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kan gitu meninggikan apa? Pondasi bangunan Ka'bah Baitullah. Cuman susunannya dibalik. Wa Ismail lu, bukan wa Ismaila. Jadi itu sudah terkait dengan pemahaman. Kalau salah i'rabnya nanti akan salah maknanya. Jadi batu itu yang dinaiki oleh Nabi Ibrahim itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Itu dalam riwayat dijelaskan, batu itu ketika bangunan itu semakin tinggi, bangunan Ka'bah, batu itu otomatis naik dia, naik. Zaman dulu tidak ada tangga, gak ono andang. Tahu andang ya? Andang biasanya buat tukang. Jadi itu mancik batu, batunya naik sendiri. Atas kehendak Allah, atas kekuasaan Allah. Ngecap di situ kakinya Nabi Ibrahim. Hari ini batu itu sudah dilapisi dengan lapisan emas. Lalu ditaruh di sebuah tempat, ada semacam kubah kecil begitu. Itulah yang sekarang namanya Maqam Ibrahim. Tempat berdirinya Nabi
Ibrahim. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Ngantuk ya, memang anak pondok itu Masya Allah. Malamnya itu loh, jam 12 baru tidur. Ya karena ngaji loh. Terus jam 3 sudah bangun, Insya Allah. Allah keberkat. Jam 3 tahajud. Ya kan? Semua santri kan begitu, kecuali yang tidak. Jadi semua santri tahajud, semua santri terus sampai jam 12, kecuali yang nah, sama milih yang pengecualian apa milih yang semua. Rasulullah itu jawab begini, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku itu akan masuk surga. Illa man aba. Ya kecuali yang tidak mau. Nah jenis enggak belum ya apa? Semua santri sergap deres. Kecuali yang tidak mau, enggak mau ya berarti. Berarti kalau tidak mau, oh berarti ini tingkat kesantriannya dipertanyakan. Lanjut. Fi raka'atayit tawaf, dalam 2 rakaat tawaf. Wa raka'atayil istikharah. Jadi kalau ada kalian salat istikharah, minta petunjuk kepada Allah, minta untuk dipilihkan oleh Allah, itu ternyata suratnya juga Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Istikharah itu pakai kha lo ya, jangan keliru kayak orang-orang. Sudah istikharah. Nah, apa istikharah? Kan enggak hak. Istikharah dari ikhtara. Ikhtara itu kan maknanya memilih. Kalau istakhara yastakhiru istikharatan, minta kepada Allah untuk dipilihkan. Diberi petunjuk mana yang terbaik di antara hal-hal yang baik. Jadi istikharah itu dilakukan kalau ada kebaikan baik, sampean bingung. Minta dipilihkan oleh Allah. Iki apik ora ya. Tapi nek lawannya itu situke elek, maksiat, situke kebaikan, ndak perlu istikharah. Mesti sing kebaikan itulah yang mesti apik. Saya pagi ini ngaji apa enggak ya? Deres apa enggak ya? Tak istikharah sih. Hasil istikharah saya ngaji pagi ini enggak baik. Enggak bisa. Kalau pilihannya ngaji ambek apa umpama pakai gadget. Sampai di rumah juga begitu. Kenapa enggak deres? HP ya. Boten, Bu. Lah napa, Om? Istikharah ini kok pagi ini ngajinya kurang baik, baiknya main HP. Nah, ini gak perlu istikharah lah itu. Istikharah itu bisa begini. Sampean sudah sampai pada usia kuliah mau lulus. Mbak Bella mau lulus? Sudah mau lulus ya. Tiba-tiba datang 2 orang, tanya ke orang tua. Tanya ke orang tua. Orang tua bilang ke sana ini apa harus di calon? Tiba-tiba Bella harus di calon dewi. Orang tua begini, wes gini aja, ini ada 3, ngomong malu ya, dan semuanya cowok. Ya mesti ae lah kok wis tak dongakno. Judul sampean cowok lah, jangan cewek. Iya benar. Bahaya ya kalau sekarang. Ya tapi kalau sudah waktunya, bukan sekarang. Kok susah nawi ya amin, saiki. Ya Allah, cok lah. Iku lawan Jawa bilang itu keberangas namanya. Tahu keberangas? Keberangas itu durung wayahe tapi sudah memaksakan saiki. Enggak boleh. Belum waktu tunda kok. Wis hatam, kuliah, wis kating mari, tiba-tiba datang 3 pilihan. Semuanya secara zahir soleh, telu-telunya hafal Quran kabeh. Oh ini contoh mudah-mudahan ya. Mari orang tua bimbang. Lah sampean sing di terus sing iki tapi nggih sing disenengi iki ya hafal Quran ya soleh. Tapi kalah sugih ambek sing situke umpama lo ya. Akhirnya bimbang. Wes timbangane ngono ragu. Sudahlah istikharah. Lah istikharah ini macam-macam bentuknya. Ada yang istikharah menggunakan sholat, ada yang diistikharah sendiri, ada minta diistikharahkan orang yang dianggap orang itu punya kedekatan yang lebih kepada Allah. Karena kalau istikharah sendiri kadang subjektivitas kita muncul. Apalagi istikharah yang pakai Quran ngarang sendiri ini yang jadi masalah. Ngarang sendiri itu begini. Dari 3-3-nya sampean srek siji iki. Pokoknya aku iki ayo opo cari istikharah cek metune sing iki. Akhirnya cari fotonya, taruh dalam Quran, istikharah, dibuka mushafnya.
Sudah, apa hasilnya? Saya buka hasilnya ini yang terbaik. Apa buktinya? Di dalamnya ada fotonya. Lalu sampai kayak aja foto nih. Nggak bisa gitu. Jadi yang bagus, ya terserah sih. Kalau sampai yakin dengan istighfar sendiri ya monggo. Nanti biasanya isyaratnya itu macam-macam. Ada yang lewat mimpi, ada yang setelah sholat lalu kemudian membuka mushaf Al-Quran, dilihat pojok kanan atas halaman itu ada yang hitung shin-nya sama kho-nya banyakan mana. Shin itu syarrun, kalau kho itu khairun. Atau pilihannya ini bicara tentang tema apa ayat-ayat ini. Kalau temanya itu baik, berarti akeh api, bismillah. Nek gak pate api, wah temanya perang. Surat At-Taubah, wah berarti ya baik, wah begitu. Ini versi beberapa istikharah. Nah kalau sholat istikharah itu rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, rakaat kedua membaca surah Al-Ikhlas. Wa yaqra'u lan maca sapa man disunahkan membaca sapa man autaro yang melakukan salat witir sapa man bi salasi rakaatin dengan 3 rakaat. Jadi witir yang rakaat langsung 3, bukan yang 2 plus 1 tapi langsung 3. Ya apa disunahkan nih? Rakaat pertama membaca Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Al-Kafirun, wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun, wa fi tsalitsati qul huwallahu ahad. Wal muawwidzatain, ada lanjutannya itu. Yang rakaat ketiga itu qul hu sama Al-Falaq dan An-Nas. Makanya kalau kita sholat tarawih, baik yang 2 plus 1 itu rakaat ketiganya, rakaat 1-2-nya bebas, terserah. Rakaat ketiganya itu tetap dianjurkan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Biasanya kan 3 surat kan? Itu dipakai di rakaat ketiga dalam sholat witir. Sampai sini ada pertanyaan? Oh ini ada surat Kahfi berikutnya. Faslun, lanjut sedikit lagi. Faslun ayat faslun. Hari PTS hari ini. Hah? Insyaallah makanya belajar malam-malam ya. Biasanya. Setelah PTS libur. Langsung libur, enggak ya? Ramadan masuk sampai tanggal. Kalau Ramadan sekarang tarawihnya masing-masing di sini apa di masjid semua? Wa yustahabulan dan sunnahake disunnahkan apa an yaqra'a yen membaca sapa man. Disunahkan baca apa? Disunahkan an yaqra'a ing membaca apa? Baca ing apa? Surat Al-Kahfi ing surah Al-Kahfi. Yaumal Jumu'ati ing dalem dina Jumat, jadi hari Jumat. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri. Li hadits Abi Sa'id Al-Khudri, berdasarkan hadis riwayat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa ghairihi, dan juga ada riwayat yang lain, hadis riwayat bukan hanya dari Abi Sa'id tapi juga yang lain. Fihi, dalam hal ini, dalam hal dianjurkan disunnahkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Qala al-Imam Asy-Syafi'i fil ummi. Qala al-Imam Asy-Syafi'i, al-Imam Asy-Syafi'i berkata fil ummi, di dalam kitab al-Umm.
Jadi kitabnya Imam Syafi'i itu ada judulnya kitab Ini kitab induk tentang fikih. Apa kata Imam Syafi'i? Wa yustahabbu lan disunnahkan apa an yaqra'aha ing yen toh maca surat Al-Kahfi sapa seseorang. Ing yen toh maca sapa seseorang ha ing surah Al-Kahfi. Disunnahkan baca surat Al-Kahfi, aydan juga artinya juga disunnahkan baca surat Al-Kahfi. Kapan itu? Lailatul Jumu'ati, pada malam Jumat. Jadi memang dalilnya itu ada dua, paling tidak ada dua versi matan itu teks hadis ya. Ada yang disebutkan Lailatul Jumu'ati, ada yang fi yaumil Jumu'ah. Sehingga kalau Imam Syafi'i mengatakan berdasarkan dua hadis ini, kan hari Jumat itu sesungguhnya dimulai dari malam Jumat. Kamis masuk maghrib itu sudah hari Jumat. Kalau kita menyebutkan malam Jumat, itu secara kalender Komariah itu sudah hari Jumat. Biasanya kalau Jumat itu rasanya seperti mau lebaran bagi santri, karena Jumatnya rotok longgar titik lah, roan karena untuk nyantai gitu. Biasanya loh. Nah, bagi Imam Syafi'i malam Jumat disunahkan, Jumatnya baca lagi tidak apa-apa, itu juga sunnah. Tapi ada yang mengatakan boleh milih. Kalau sudah dibaca di malam Jumat ya sudah. Kalau sudah dibaca hari Jumatnya itu juga boleh. Tapi selama ada kesempatan dibaca 2 kali lebih bagus. Tidak apa-apa. Kan baca Al-Kahfi itu kalau sudah lancar kan tidak harus duduk sambil jalan, sambil cepat itu. Kan sudah hafal Al-Kahfi kan? Biasanya orang kalau menghafal surat-surat penting itu Al-Kahfi masuk. Saya kadang heran. Menghafal surat-surat penting disebutkan Al-Kahfi, Al-Waqi'ah, Yasin. Itu angan-angan. Nah, iya, yang dimaksud penting itu maksudnya penting yang terpenting di antara yang penting yang lainnya. Karena semua surat di Quran itu penting. Kalau tidak penting tidak ada di Quran. Cuman itu berarti adalah bukan yang penting di antara yang tidak penting, tapi yang paling penting di antara yang penting-penting. Paham ya bedanya ya? Karena semua surat itu penting. Cuman Al-Kahfi ada peruntukannya. Berdasarkan hadis ini, maka disunahkan membaca di hari Jumat atau malam Jumat. Lanjutannya, wa dalilu hadza, utawi dalilnya hal ini iku ma hadis rawa yang telah meriwayatkan hu ing ma sapa Abu Muhammadin Ad-Darimi, yaitu Imam Abu Muhammad Ad-Darimi, bi isnadihi kelawan sanadnya hadis, sanadnya ma an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri. Abi Sa'id al-Khudri ini sahabat, berarti perawi pertama namanya, radhiyallahu anhu. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi, man utawi sapane wong, man barang siapa qara'a membaca sapa man surat Al-Kahfi ing surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi ing surah Al-Kahfi Lailatul Jumu'ati ing dalem malam Jumat, adha'a maka menyinari sapa Allah lahu bagi man qara'a surat Al-Kahfi tadi. Allah maka menyinari lahu bagi man minan nur, dari cahaya, fima ing dalam sesuatu, bainahu ing dalam antarane man, di antara dirinya man, wa bainal baitil atiq, dan di antara al baitil atiq yaitu Ka'bah. Jadi Ka'bah itu disebut al baitil atiq berdasarkan ayat dalam firman Allah, wal yatawafu bil baitil atiq, hendaklah mereka melakukan tawaf mengelilingi al baitil atiq yaitu Ka'bah. Al baitil atiq itu makna secara bahasa itu rumah yang usianya tua. Kenapa? Karena Ka'bah itu awal pertama kali kiblat yang didirikan oleh Allah.
Inna awwala baitin wudi'a linnas. Apa lanjutannya? Lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Jadi itu Ka'bah. Orang itu kan kalau sholat kiblatnya kan menghadap ke Ka'bah. Jadi kalau ini orang yang baca surah Al-Kahfi, Allah menyinari antara dirinya dengan Ka'bah, ini berarti sholatnya menjadi baik. Kalau sholatnya menjadi baik, maka perilakunya menjadi baik. Kenapa? Karena semua berangkat dari hati yang sudah tercerahkan, hati yang sudah mendapatkan hidayah yang luar biasa. Ada pancaran cahaya keimanan. Itu maksudnya. Paham ya? Jadi itulah Allahu minan nur fima bainahu wa bainal baitil atiq. Lanjut. Sedikit lagi, wa dzakara ad-Darimi, dan menyebut sapa Imam ad-Darimi. Imam ad-Darimi juga menyebutkan hadisan ing satu hadis fi istihbabi qiraati surati Hud, dalam hal kesunahan membaca surat Hud juz 12. Akhir juz 11 mulainya sampai awal juz 12 wa min dabatin. Mulai dari alif lam ra. Yaumal Jumu'ati, ing dalam hari Jumat. Jadi hari Jumat itu ternyata ada riwayat juga disunahkan membaca surat Hud. Wa an Makhulin, dan diriwayatkan diceritakan dari Makhul. Makhul nama seorang tabi'in. Makhul at-tabi'i al-jalil, yaitu tabi'in generasi tabi'in besar, tabi'in senior. Apa? Istihbabu qiraati Ali Imran, yaitu disunnahkan membaca surah Ali Imran yaumal Jumu'ati, ing dalam hari Jumat. Jadi ada ternyata tabi'in meriwayatkan, menceritakan, oh tibake Jumat itu ya disunnahkan membaca surah Ali Imran. Sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma al-Qur'an ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa ahlana wa ashabana wa tullabana wa talibatina min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk, waj'alna wa iyyahum min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa min alladhina istafaita min ibadika alladhina warithu kitabak wa sabaqu bil khairati bi innaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'na wa ma hafidna wa ma 'allamtana fardudhu ilayna inda hajatina ilayhi bi rahmatika. Allahumma ja'alna ma'ana hadhihi ma'an marhuba wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Al-'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.